kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Jumpa lagi pada pagi hari ini dalam ibadah online bersama-sama sidang GPSDI Jemaat Keluarga Allah. Apa kabar semuanya? Saya percaya dan saya terus berdoa bahwa kita semua ada dalam keadaan baik, ada dalam keadaan sehat, dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita akan menyiapkan hati kita untuk melakukan ibadah, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Dan pagi hari ini saya ajak kita semua untuk sama-sama menaikkan satu pujian. Pujian ini mengatakan bahwa Tuhan Allah kita sungguh bertahta di atas setiap pujian yang kita naikkan. Untuk itu mari kita dengan sepenuh hati, dengan penuh semangat dan sukacita, dengan meyakini bahwa ada kuasa di dalam pujian. Amin. Sebab
Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GPSDI yang dikasihi dalam Tuhan. Mengucap syukur kalau kita boleh mengikuti ibadah online dan masih ada kesempatan untuk boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Masih kita belajar mengenai buah roh, dan pada hari ini saya akan membahas mengenai poin penguasaan diri. Sebelumnya kita akan baca firman Tuhan dari Galatia 5 pasal 5 ayat 22 dan 23. Namun mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kami semua masih boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang sertai dan urapi setiap hati dan pikiran kami. Persiapkan kami untuk dapat boleh menerima firman Tuhan yang akan diberitakan ini Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang mau menyampaikan firman Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu saja yang boleh diberitakan. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Kita baca Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Demikian firman Tuhan dikatakan. Kita bicara mengenai penguasaan diri. Apa artinya? Apa maksudnya penguasaan diri itu? Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu self-control. Artinya penguasaan diri itu mengontrol diri, menguasai diri sedemikian rupa, menguasai ego, menguasai hawa nafsu, tidak terbawa perasaan sesaat. Mungkin kalau saat ini, zaman sekarang ada istilahnya baper. Kita jangan baper, jangan bawa perasaan, jangan terpengaruh oleh situasi sehingga kita khawatir, cemas, atau bahkan tidak tenang dalam menghadapi kehidupan ini. Setiap kita, seluruh umat manusia sekarang sedang menghadapi virus COVID-19. Ini adalah satu virus yang sedang melanda dunia. Semua orang menghadapi virus ini, namun tidak semuanya mampu menguasai dirinya. Hanya yang memiliki penguasaan diri yang sejati, yang tidak akan terpengaruh oleh kondisi dan situasi saat ini. Tentunya kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, telah diberikan kuasa oleh Tuhan, dan kita menghasilkan buah roh ini. Namun apakah kita sudah memahami dan sudah menghayati, bahkan dapat menikmatinya dalam dan bersama dengan Tuhan? Nah, hari ini kita akan belajar dan membahas lebih dalam apa itu penguasaan diri menurut Alkitab. Kita mau lihat dan memahami bagaimana penguasaan diri yang alkitabiah itu. Ya, kita lihat poin pertama. Penguasaan diri adalah kekuatan yang memampukan orang Kristen untuk melawan keinginan daging. Kita baca sebelumnya di Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 dan 17. Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17. Di situ judul perikopnya hidup menurut daging atau roh, ya. Dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita sekarang baca ayat 16 dan 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Demikian, ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dikatakan oleh Paulus, keinginan roh dan keinginan daging tidak sama. Itu saling bertentangan, saling berlawanan. Kalau kita pahami Bapak Ibu Saudara, kita sekarang sudah percaya dan bertobat dan percaya kepada Kristus. Namun sebelum kita bertobat dan percaya, kita adalah manusia berdosa. Natur manusia berdosa itu orang-orang yang berdosa, menderita karena dosa dan dikuasai oleh kuasa dosa. Mereka tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka tidak mampu menguasai dirinya dari godaan dan tantangan dunia ini. Akan tetapi kita orang percaya dimampukan
dimampukan untuk dapat melawan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu bukan karena kita hebat, tapi karena Allah memberikan kuasanya kepada kita untuk mengalahkannya. Allah bekerja di dalam kita, Roh Kudus bekerja, memberikan kuasa dan menghasilkan buah roh. Salah satunya itu buah roh, yang ada dalam buah roh itu penguasaan diri. Nah, penguasaan diri sejati itu adalah kuasa, adalah kekuatan, adalah buah yang diberikan Roh Kudus yang diam dalam setiap orang percaya untuk menangkal keinginan-keinginan duniawi, sehingga kita mampu menguasai diri. Namun dikatakan di ayat 16 dan 17 barusan, Rasul Paulus menuliskan bahwa keinginan daging dan keinginan roh itu berlawanan dan saling bertentangan, sehingga setiap kali kita mau melakukan, bahkan orang percaya sekalipun, ketika kita mau melakukan sesuatu, ada pertentangan, ada peperangan dalam diri kita. Apakah sudah sesuai dengan roh? Sudah sesuai, namun kedagingan kita masih menolaknya. Karena apa yang diinginkan roh tidak sesuai dengan keinginan daging. Menurut daging mungkin, hal ini baik, hal ini mengenakan, hal ini membuat kita nyaman. Namun menurut roh, itu adalah perbuatan-perbuatan yang membawa engkau menuju kebinasaan. Nah, namun dengan buah roh yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita dimampukan untuk menguasai diri kita. Mungkin ada orang dunia sana yang mungkin kita lihat, Bapak Ibu Saudara, orang itu saleh, orang itu baik, orang itu mampu menguasai dirinya, bisa menahan terhadap godaan-godaan dan cobaan-cobaan dan tantangan duniawi. Itu yang kelihatan dari luar oleh kita, namun kita tidak tahu sampai ke kedalaman hatinya, ke kedalaman kehidupannya. Dan dikatakan orang yang di luar Kristus itu tidak mampu mengalahkan kuasa dosa. Hanya dalam Kristus, hanya melalui karya salib Kristus kita dimampukan. Dan barang siapa yang bertobat dan percaya, ia beroleh Kristus, ia beroleh keselamatan. Itu yang pertama. Penguasaan diri sejati adalah kekuatan yang memampukan orang Kristen untuk dapat mengontrol dirinya melawan keinginan daging. Yang kedua, Bapak Ibu, penguasaan diri dapat terjadi jika kita bukan hanya hidup oleh roh, tetapi juga mau hidup kita dipimpin oleh roh. Nah, ini hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Banyak orang Kristen yang mungkin bertanya dalam hatinya, mengapa saya sudah hidup oleh roh, tapi saya masih belum dapat menguasai diri dalam berbagai hal. Ada sebuah ilustrasi, seorang pemuda yang baru bertobat dan percaya bergumul untuk melepaskan dirinya dari kebiasaan lamanya yang buruk. Ia bergumul dan berjuang tanpa henti untuk melepaskan dirinya dari kebiasaan minum minuman keras dan merokok. Satu saat dia hampir frustrasi dan dia mendatangi seorang hamba Tuhan dan bertanya dan mengajak diskusi kepada hamba Tuhan tersebut. Bapak, ini saya bagaimana? Saya sudah bertobat dan percaya kepada Kristus, namun saya masih belum dapat menguasai diri dan melepaskan dari kebiasaan-kebiasaan lama saya yang buruk. Namun diskusi dilakukan dengan seorang hamba Tuhan. Dan ketika setelah melalui beberapa waktu diskusi, akhirnya hamba Tuhan itu paham dan tahu alasan mengapa pemuda ini tidak dapat menguasai dirinya dan belum dapat melepaskan diri dari kebiasaan lamanya yang buruk. Ternyata pemuda ini sudah hidup, sudah bertobat dan sudah percaya kepada Kristus. Namun ia belum menyerahkan hidupnya untuk dipimpin oleh roh. Belum menyerahkan hidupnya untuk mengikuti keinginan roh. Belum mendengarkan Roh Kudus sepenuhnya. Mungkin setiap kita orang percaya, orang Kristen, ada yang mungkin sudah beberapa tahun menjadi percaya, ada mungkin yang sudah puluhan tahun bertobat dan percaya. Namun seringkali kita masih mengandalkan kekuatan diri kita sendiri dan mengikuti keinginan kita, apa yang kita pandang baik dan benar, bukan roh Allah, bukan apa yang Allah pandang baik. Itu sangat perlu kita lakukan sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan,
Bagaimana kita menyerahkan hidup kita, bukan hanya hidup oleh Roh, namun juga mau dipimpin sepenuhnya oleh Roh tersebut. Ketika kita sudah melakukan hal ini, barulah penguasaan diri sejati dapat kita nikmati dan dapat kita miliki. Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Lalu berikutnya yang ketiga, penguasaan diri sejati itu dapat kita miliki terlepas dari situasi dan kondisi. Mungkin orang di luar sana, di luar kekristenan, di luar orang percaya dapat mengatakan, saya mampu menguasai diri ketika saya menghadapi penyakit A, ketika saya menghadapi krisis B. Namun kalau sudah keadaannya seperti ini, seluruh dunia mengalami krisis, waduh saya berat. Itu mungkin yang dikatakan orang dunia. Jadi penguasaan diri menurut mereka itu tergantung dari situasi dan kondisi, ada sampai satu batasan tertentu. Dan ketika saya digoda, saya menghadapi cobaan, saya menghadapi tantangan-tantangan, saya tidak mampu menguasai diri. Saya tidak mampu mengontrol diri saya. Nah, namun apa yang firman Tuhan katakan, penguasaan diri itu tidak bergantung kepada hal luar, hal eksternal. Karena penguasaan diri merupakan buah roh yang dihasilkan dari dalam kita oleh Roh Kudus. Itu adalah karya Roh Kudus, karya Roh Allah yang tinggal dalam kita. Jadi kondisi atau keadaan luar tidak akan mempengaruhi penguasaan diri sejati yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Maka dari itu ketika setiap kita yang percaya memberikan hidupnya seperti yang tadi dikatakan, dipimpin oleh Roh, ia akan menghasilkan buah Roh. Maka kehidupannya, buah itu akan terus dihasilkan. Karena Roh Kudus bekerja dan buahmu itu tetap, kata firman Tuhan. Ia akan seperti ranting yang menempel pada pokok anggur, maka akan menghasilkan buah yang baik. Kalau kita menempel pada pokok anggur yang benar, maka buah-buah kita akan dapat dinikmati oleh orang lain, dan hidup kita akan menjadi berkat dan kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang ini dunia semua menghadapi krisis ekonomi dan wabah virus corona yang begitu hebat. Secara manusia wajar sekali kalau ada kekhawatiran akan situasi dan kondisi yang terjadi ini, Bapak Ibu. Tapi setiap orang Kristen yang mengandalkan Allah seharusnya mampu mengatasi masa-masa sukar ini dengan tenang dan tetap waspada. Kita perlu menerapkan iman kita yang sederhana dengan hikmat iman yang benar. Karena kita ada kuasa, dan kuasa itu menyertai setiap kehidupan orang percaya. Dan setiap orang percaya yang betul-betul sudah menyerahkan hidupnya untuk dipimpin oleh Roh akan menghasilkan buah sehingga kita mampu menguasai diri dalam segala keadaan. Firman Tuhan mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang dapat menguasai dirinya melebihi orang yang dapat merebut kota. Wah, sungguh luar biasa Bapak Ibu. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Pahlawan itu kalau dalam medan pertempuran, kenapa seorang bisa disebut sebagai pahlawan? Karena ia telah melakukan atau mencapai sebuah prestasi tertentu. Entah itu mengalahkan musuhnya, mengalahkan atau menundukkan jenderal musuhnya, dan memperoleh kemenangan. Dan orang yang merebut kota itu adalah dari beberapa sekumpulan pahlawan, itu hanya ada satu atau dua yang dapat merebut kota dan berhasil menaklukkannya sampai kota itu menjadi milik kepunyaan dirinya. Sungguh luar biasa, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ketika kita bisa bersabar, itu kita disebut oleh firman Tuhan melebihi seorang pahlawan. Dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang dapat merebut kota. Itu sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Penguasaan diri yang sejati baru dapat terjadi ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita sehingga kita menghasilkan buah roh, dan di dalamnya ada salah satunya penguasaan diri. Setiap orang percaya mampu karena dimampukan. Setiap orang percaya
bisa karena Allah yang memberi kuasa, Allah yang memberi kemampuan. Bukan karena kita hebat, tetapi Allah kita yang hebat. 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dalam terjemahan lain, ketertiban adalah penguasaan diri. Jadi memang itu sudah diberikan kepada kita. Kemampuan untuk menguasai diri diberikan kepada setiap orang percaya. Kalau mungkin motivator di luar, ketika kita tidak bisa menguasai diri kita dalam menghadapi emosi kita, ego kita, mereka mengingatkan, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Tetapi kita sebagai orang percaya, saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan, ketika kita mau menguasai diri kita, penguasaan diri sejati timbul bukan dari kita yang harus, kita yang bisa bukan. Allah yang bisa, Allah yang bisa, Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, menghasilkan buah untuk supaya kita bisa menguasai diri. Kita tidak mampu melakukan apa-apa kalau Tuhan tidak memberikan kemampuan itu pada kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, penguasaan diri sejati ini kita miliki terlepas dari situasi dan kondisi di luar, tetapi itu bergantung pada apa yang dalam kita. Roh yang ada dalam kita, apakah Bapak Ibu Saudara izinkan berkarya, izinkan menghasilkan buah. Ketika kita menghasilkan buah Roh Kudus itu, hidup kita akan efektif, hidup kita akan berdampak, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sudah belajar mengenai buah roh tentang penguasaan diri. Penguasaan diri itu adalah kekuatan yang diberikan Allah, dan penguasaan diri itu akan efektif jika hidup kita dipimpin oleh roh. Penguasaan diri yang sejati juga bukan tergantung dari luar, tetapi tergantung dari dalam kita. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, kiranya boleh memberkati dan menjadi kekuatan bagi setiap kita dalam menghidupi kehidupan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah diberitakan, dan kiranya Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada setiap kita untuk boleh memahami firman Tuhan ini. Tuhan, hamba-Mu terbatas, kami semua terbatas, tapi Engkau yang maha dahsyat, maha hebat, maha kuasa, memberikan hikmat, memberikan iman yang sederhana, boleh memahami firman Tuhan ini, boleh kami hayati, boleh kami gumuli, boleh kami praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kita dalam menghadapi masa-masa sulit sekarang ini. Tuhan, menghadapi virus COVID-19. Virus itu boleh ada, tetapi Tuhan yang ada tetap menyertai kita. Tuhan, berikan kekuatan kepada setiap kita, sembuhkan yang sakit. Namun ketika Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan juga yang bersama dengan kita. Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi setiap kita, Tuhan. Dan di atas semuanya ini, di atas setiap kejadian, kiranya Tuhan yang bantu, Tuhan yang telah memberikan kuasa kepada setiap orang percaya untuk boleh menguasai dirinya dalam segala keadaan. Bersyukur untuk hal itu Tuhan, dan kami mau serahkan kehidupan kami dari sekarang sampai seterusnya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.